Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah penganggaran perusahaan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan anggaran piutang atau account receivable budgeting. Sebelum kita membahas mengenai anggaran piutang, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu piutang. Piutang atau receivable merupakan hak menagih sejumlah harta dari kreditur sebagai pemberi pinjaman kepada debitur yang merupakan pihak penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Piutang dimaknai juga sebagai uang yang dipinjamkan atau uang yang dapat ditagih kepada peminjam, atau kalau dalam bahasa bisnis disebut sebagai tagihan perusahaan kepada pelanggan. Piutang ini merupakan hak perusahaan atau individu atas sejumlah uang dari transaksi penjualan yang dalam memperoleh haknya perusahaan atau individu sebagai kreditur ini memberikan tanggal jatuh tempo kepada debitur untuk dapat melunasi hutangnya tersebut. Piutang ini merupakan salah satu bentuk investasi yang tidak berbeda dengan investasi lain seperti investasi yang berwujud kas atau bank, persediaan, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis piutang, diantaranya yaitu yang pertama adalah piutang usaha. Piutang usaha ini merupakan piutang yang timbul akibat dari transaksi penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit dalam usaha pokok perusahaan. Pembayaran piutang usaha ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu antara 30 hingga 60 hari setelah penjualan tersebut itu dilakukan. Dan jenis yang kedua yaitu piutang surat berharga, di mana piutang surat berharga ini merupakan piutang yang berkaitan dengan surat berharga seperti bilet giro yang belum jatuh tempo, bilet giro kosong, cek kosong, atau cek mundur. Nah, piutang yang berkaitan dengan surat berharga ini berhubungan dengan instrumen keuangan yang dapat dicairkan di masa mendatang. Jenis piutang yang ketiga yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini merupakan pembayaran di muka untuk beban atau pengeluaran tertentu seperti sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, atau bunga dibayar di muka. Pembayaran ini dilakukan sebelum layanan atau manfaat yang terkait dengan pengeluaran tersebut itu diterima, sehingga dilakukan yang namanya pembayaran di muka. Dan yang keempat yaitu setoran jaminan dari pelanggan. Apa itu setoran jaminan dari pelanggan? Merupakan setoran yang diberikan oleh pelanggan sebagai jaminan. Misalnya dalam hal ini adalah untuk keperluan garansi bank atau surat jaminan dalam menjalin hubungan bisnis. Setoran ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima setoran tersebut terkait dengan kewajiban atau janji dari pelanggan. Dan yang kelima terkait dengan jenis piutang yaitu piutang pajak, di mana piutang pajak ini merupakan piutang yang terkait dengan kewajiban perpajakan seperti angsuran pajak yang dibayar di muka, pajak masukan, dan lain sebagainya. Piutang pajak ini timbul dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak perusahaan. Nah, jenis-jenis piutang ini memiliki karakteristik dan perlakuan akuntansi yang berbeda
tergantung pada sifat dan tujuan dari masing-masing piutang. Pengelolaan dan pemantauan piutang yang baik tentunya sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga likuiditas dan menghindari resiko piutang yang tidak tertagih. Ada 3 cara dalam pengelolaan piutang, yaitu yang pertama adalah perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang, di mana rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang ini disusun berdasarkan pada anggaran penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan dalam membayar bunganya. Yang kedua yaitu berkaitan dengan pengendalian piutang, di mana dalam memberikan piutang ini harus dilakukan dengan ketat atau secara selektif, baik dalam penyaringan langganan, menentukan risiko, menentukan potongan piutang, menentukan beban administrasi maupun menetapkan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penjualan kredit. Dan yang ketiga yaitu penggunaan rasio dalam pengelolaan piutang. Kita ketahui perusahaan dapat membandingkan tingkat perputaran piutang dan perusahaan tertentu dengan perusahaan lainnya. Hal ini membantu manajer dalam menentukan kebijakan piutang di perusahaan itu sendiri. Nah, itu 3 hal yang dapat dilakukan terkait dengan masalah pengelolaan piutang. Sebagaimana kita ketahui bahwa piutang ini akan berputar secara terus-menerus dalam siklus penjualan kredit. Piutang ini akan muncul saat penjualan kredit dilakukan, kemudian berkurang ketika piutang tersebut itu tertagih, dan pada periode berikutnya mungkin akan ada penjualan kredit baru yang menyebabkan timbulnya piutang lagi. Nah, periode perputaran piutang ini dipengaruhi oleh syarat pembayaran kredit yang ditetapkan, di mana semakin lama waktu pengembalian piutang, semakin lama juga modal kerja yang akan berputar dalam satu periode. Oleh karena itu, semakin cepat perputaran piutang, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Nah, bagaimana cara untuk mengukur tingkat perputaran piutang atau receivable turnover itu? Ada rumusan di mana untuk menghitung tingkat perputaran piutang ini, yaitu dengan membagi antara tingkat penjualan dibagi dengan rata-rata piutang, rata-rata umur piutang. Nah, untuk menentukan rata-rata umur piutang, maka rumusnya adalah 360 dibagi dengan tingkat perputaran piutang. Nah, dalam hal ini perusahaan perlu untuk membandingkan hari ke hari mengenai rata-rata pengumpulan piutang dengan syarat pembayaran yang telah ditetapkan. Jika hari rata-rata pengumpulan piutang melebihi batas waktu yang ditentukan, ini menunjukkan kurang efisiensinya proses pengumpulan piutang. Hal ini tentunya mengidentifikasikan bahwa banyak pelanggan yang tidak memenuhi syarat dalam pembayaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Perusahaan dalam hal ini perlu mengambil tindakan yang tepat seperti peningkatan pengawasan piutang dan melakukan langkah-langkah untuk mempercepat terhadap proses penagihan piutang tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu piutang, maka kita dapat membahas mengenai anggaran piutang. Di mana anggaran piutang ini merupakan anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan yang dilakukan secara kredit disertai dengan perubahan-perubahannya, di mana perubahan-perubahan tersebut berkaitan dengan pertambahan piutang, piutang tertagih,
serta sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang ini juga dapat digunakan sebagai alat perencanaan yang digunakan untuk merencanakan secara sistematis dan terperinci mengenai jumlah piutang serta perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Misalnya dalam hal ini adalah bulan ke bulan selama periode tertentu di masa yang akan datang atau di masa depan. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang dari transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga anggaran piutang ini menerangkan mengenai jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Tujuan dari disusunnya anggaran piutang adalah untuk memproyeksikan mengenai penerimaan piutang perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti penjualan kredit, tingkat pengumpulan piutang, dan kebijakan penagihan. Selain itu, anggaran piutang juga memainkan peran penting dalam mengendalikan siklus keuangan perusahaan. Dengan melakukan proyeksi yang cermat terhadap piutang, perusahaan dapat mengantisipasi mengenai kebutuhan kas untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemasok, pegawai, dan biaya operasional lainnya. Hal ini membantu perusahaan dalam menjaga likuiditas keuangan yang optimal dan menghindari masalah keuangan yang mungkin timbul akibat adanya keterlambatan atau kekurangan kas. Dengan adanya anggaran piutang, perusahaan juga dapat meningkatkan manajemen keuangan secara keseluruhan dengan memantau dan membandingkan hasil aktual dengan anggaran piutang. Manajemen dapat mengidentifikasi perbedaan dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Ada beberapa manfaat dari anggaran piutang, di mana secara umum yang pertama adalah sebagai pedoman kerja. Sebagai pedoman kerja tentunya sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang. Selain itu yang kedua, manfaat dari anggaran piutang ini adalah sebagai alat pengkoordinasian kerja, di mana sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi yang namanya keterlambatan pembayaran terhadap transaksi penjualan kredit tersebut. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat pengawasan kerja. Ini untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang akan ada di perusahaan. Selain itu, manfaat dari anggaran piutang yaitu secara khusus di mana dalam hal ini sebagai dasar dalam penyusunan anggaran kas. Kenapa? Karena piutang yang tertagih akan berakibat terhadap penambahan kas. Sehingga anggaran piutang ini menjadi dasar dalam penyusunan anggaran kas. Dalam literatur lain disebutkan bahwa terkait dengan manfaat anggaran piutang ini yang pertama merupakan upaya untuk memperlancar, meningkatkan, dan memperbesar omset penjualan sehingga keuntungan juga dapat ditingkatkan. Yang kedua adalah dengan meningkatkan volume penjualan maka keuntungan pun diharapkan akan meningkat sehingga akan meningkatkan kemampuan labaan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pada jenis usaha tertentu
kredit jangka panjang dapat menciptakan keuntungan tambahan tertentu bagi perusahaan. Yang keempat, dengan adanya hubungan utang piutang, maka hubungan dagang antara perusahaan dengan para pembelinya menjadi lebih erat dan memperluas terhadap jaringan pelanggan. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan, serta yang keenam adalah keuntungan dari selisih bunga modal. Dalam literatur lain disebutkan bahwa penyusunan anggaran piutang ini memiliki beberapa manfaat yang penting bagi perusahaan. Antara lain yaitu yang pertama adalah terkait dengan analisis untuk meningkatkan omset penjualan. Karena kita ketahui bahwa anggaran piutang ini membantu dalam menganalisis dan memperkirakan omset penjualan yang dihasilkan dari penjualan kredit. Dengan melihat anggaran piutang, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi peningkatan omset penjualan dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai target tersebut. Hal ini dapat berdampak langsung pada peningkatan keuntungan perusahaan. Yang kedua terkait dengan perkiraan posisi piutang, di mana dalam penyusunan anggaran piutang, perusahaan dapat memperkirakan posisi piutang pada periode waktu tertentu. Informasi ini penting untuk mengelola arus kas perusahaan dan memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban piutang. Dengan memahami posisi piutang, maka perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam manajemen kas dan pengelolaan piutang. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan pengendalian atas piutang yang harus ditagih. Karena anggaran piutang ini membantu dalam mengendalikan dan mengawasi piutang yang sudah jatuh tempo atau melewati batas waktu pembayaran. Dengan memperhatikan anggaran piutang, maka perusahaan dapat mengidentifikasi piutang yang harus ditagih lebih lanjut dan mengambil tindakan penagihan yang efektif untuk memastikan dana yang masuk itu tepat waktu. Hal ini tentunya dapat membantu dalam menjaga likuiditas perusahaan dan mengurangi risiko kerugian piutang tak tertagih. Dan yang keempat yaitu terkait dengan rencana arus kas dari penjualan kredit. Hal ini karena anggaran piutang merupakan bagian penting dari perencanaan arus kas perusahaan. Karena dalam anggaran piutang, perusahaan dapat memperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Hal ini tentunya dapat membantu perusahaan dalam mengelola kebutuhan dana dan mengatur pengeluaran serta investasi dengan lebih efisien. Anggaran piutang ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang sumber dan penggunaan kas yang terkait dengan piutang tersebut. Nah, dengan memanfaatkan penyusunan anggaran piutang, maka perusahaan dapat meningkatkan pengendalian keuangan, mengoptimalkan penagihan piutang, dan mengelola arus kas yang lebih baik. Hal ini tentunya berkontribusi pada kinerja keuangan yang lebih baik dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan. Dalam penyusunan anggaran piutang terdapat beberapa informasi yang diperlukan, antara lain yang pertama adalah berkaitan dengan rencana penjualan. Ini merupakan informasi mengenai rencana penjualan yang tercantum dalam anggaran penjualan sangat penting. Ini mencakup informasi tentang jenis barang atau jasa yang akan dijual, jumlah barang yang akan dijual, serta harga barang yang akan diterapkan selama periode yang telah ditentukan. Dan yang kedua berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan dalam anggaran piutang adalah berkaitan dengan persaingan di pasar.
di mana keadaan persaingan di pasar akan mempengaruhi kebijakan penjualan kredit perusahaan. Jika persaingan di pasar lebih ketat, maka perusahaan mungkin akan cenderung melakukan lebih banyak transaksi penjualan secara kredit untuk memperoleh keuntungan kompetitif. Hal ini dapat memperbesar jumlah piutang perusahaan. Dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan posisi perusahaan dalam persaingan. Ini merupakan identifikasi mengenai posisi perusahaan dalam persaingan untuk mempengaruhi proporsi penjualan tunai dan penjualan kredit. Jika perusahaan memiliki posisi yang kuat dalam persaingan, maka penjualan tunai cenderung lebih dominan. Namun, jika perusahaan memiliki posisi yang lemah, maka penjualan kredit dapat menjadi lebih signifikan. Informasi berikutnya yang dibutuhkan dalam anggaran piutang yaitu berkenaan dengan syarat pembayaran, di mana syarat pembayaran yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan juga merupakan faktor penting dalam penyusunan anggaran piutang. Syarat pembayaran seperti diskon dan jangka waktu pembayaran akan mempengaruhi keputusan pelanggan dalam melakukan pembayaran. Diskon yang ditawarkan dapat mendorong pelanggan untuk membayar lebih cepat, sementara jangka waktu pembayaran yang ditetapkan memberikan batasan waktu bagi pelanggan untuk melunasi piutang tersebut. Dan yang kelima berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan dalam anggaran piutang adalah berkenaan dengan kebijakan penagihan piutang. Ini merupakan kebijakan perusahaan dalam menagih piutang juga perlu diperhatikan. Hal ini mencakup mengenai prosedur penagihan, kebijakan penghapusan piutang yang tidak tertagih, serta langkah-langkah yang diambil jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Kebijakan penagihan yang efektif tentunya akan membantu mengendalikan resiko piutang yang tidak tertagih dan memastikan arus kas yang lancar. Nah, dengan mempertimbangkan informasi-informasi tersebut, tentunya perusahaan dapat menyusun anggaran piutang yang akurat dan efektif sehingga dapat mengendalikan dan mengoptimalkan posisi kas perusahaan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran piutang. Yang pertama yaitu berkenaan dengan volume barang yang dijual secara kredit, yang kedua standar kredit, yang ketiga jangka waktu kredit, yang keempat pemberian potongan, yang kelima pembatasan kredit, dan yang keenam adalah kebijakan penagihan piutang. Namun di beberapa literatur lain disebutkan bahwa berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penyusunan anggaran piutang ini berupa jumlah penjualan, keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, syarat pembayaran, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang, serta rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Penjelasan secara detail mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Yang pertama adalah berkenaan dengan jumlah penjualan. Dalam hal ini khususnya mengenai rencana tentang jenis dan jumlah barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan keadaan persaingan di pasar. Persaingan yang lebih keras tentunya akan memaksa perusahaan untuk lebih banyak melakukan transaksi-transaksi penjualan secara kredit sehingga memperbesar terhadap piutang perusahaan. Dan yang ketiga yaitu berkenaan dengan posisi perusahaan dalam persaingan. Ini bila mana posisi perusahaan cukup kuat dalam persaingan,
maka tentunya perusahaan lebih dapat memaksakan penjualan secara tunai sehingga memperkecil transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Dan yang keempat yaitu berkaitan dengan syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan. Dalam hal ini, bila mana potongan penjualan yang ditawarkan perusahaan cukup menarik para calon pembeli, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian-pembelian secara tunai. Akibatnya, piutang perusahaan tentunya akan cenderung kecil. Dan yang kelima yaitu berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang. Hal ini berkaitan dengan penagihan piutang yang lebih aktif, tentunya akan mempercepat pemasukan piutang sehingga memperkecil terhadap jumlah sisa piutang tersebut. Dan yang keenam, yang terakhir adalah berkaitan dengan rencana penjualan untuk melakukan penjualan secara kredit. Tentunya ini selain barang-barang hasil produksi. Apakah ada rencana perusahaan untuk juga melakukan penjualan secara kredit? Nah, itulah penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran piutang. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan anggaran piutang ini diakibatkan karena adanya penjualan kredit, maka kita harus memahami apa pengaruh penjualan kredit tersebut. Pengaruh penjualan kredit yang pertama adalah berkenaan dengan jangka waktu kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit yang diberikan, tentunya semakin panjang jarak antara terjadinya transaksi penjualan dengan penerimaan uang kas dari penjualan tersebut. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah berkaitan dengan keaktifan para petugas penagihan piutang. Di mana semakin aktif petugas melakukan penagihan piutang pada waktunya, tentunya semakin tepat arus kas yang masuk ke dalam kas perusahaan. Dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan mutu atau bonafiditas daripada kreditur. Nah, mutu para kreditur yang dipercaya perusahaan tentunya untuk membeli barang secara kredit, sehingga hanya kepada mereka lah kita dapat memberikan kebijakan penjualan kredit. Dan yang keempat yaitu berkenaan dengan situasi usaha pada umumnya. Ini bila keadaan situasi usaha cenderung normal dan likuiditas perusahaan secara umum baik, maka kemungkinan penundaan pembayaran relatif akan kecil. Biasanya pada perusahaan yang menerapkan sistem penjualan kredit ini karena ingin meningkatkan penjualannya sehingga nantinya keuntungan atau laba dari perusahaan itu akan meningkat. Namun, piutang juga memiliki dampak lain bagi perusahaan, yaitu timbulnya biaya modal, biaya administrasi piutang, dan akan lebih parah pada titik di mana kalau konsekuensi berkenaan dengan piutang tak tertagih itu terjadi. Nah, berkenaan dengan biaya modal ini merupakan biaya pembuatan produk dari bahan baku menjadi produk jadi. Sedangkan biaya administrasi piutang ini seperti biaya penagihan piutang dan biaya organisasi per unit kerja yang diserai tugas dalam mengelola piutang. Sedangkan biaya piutang tak tertagih merupakan piutang yang mungkin tidak seluruhnya dapat ditagih sehingga umumnya perusahaan membentuk cadangan piutang ragu-ragu untuk mengantisipasi terjadinya atau munculnya piutang yang tak tertagih. Sehingga dalam hal ini tentunya kita harus hati-hati dalam menerapkan kebijakan penjualan kredit. Terkait dengan konsekuensi yang terjadi terhadap adanya penjualan kredit tersebut,
maka kita dapat mengambil beberapa langkah untuk memperkecil risiko piutang yang terjadi dalam bisnis. Langkah pertama yaitu melakukan penentuan besarnya risiko yang akan ditanggung perusahaan, yang dalam hal ini bisa diambil dari pengalaman tahun sebelumnya. Dan yang kedua adalah mengukur mengenai kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti utang jangka pendek yang harus segera dibayar atau bisa disebut mengenai likuiditas keuangan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu mengukur kemampuan debitur untuk bisa menghasilkan keuntungan selama periode tertentu, atau dalam hal ini bisa disebut sebagai rentabilitas. Dan yang keempat yaitu membuat klasifikasi mengenai kredit pada setiap pelanggan untuk menganalisa secara lengkap agar diketahui sejarah kredit, sehingga setiap pelanggan ini dapat record apakah ada permasalahan atau yang bersangkutan itu lancar dalam pembayaran piutangnya. Dan yang kelima yaitu melakukan seleksi kepada pelanggan dengan bantuan historis kredit tersebut, sehingga dapat melakukan penentuan jumlah maksimum yang dapat diterima oleh debitur, apakah ada penambahan ataukah pengurangan ataukah tetap terhadap jumlah piutang yang telah terjadi tersebut. Itu beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkecil terhadap risiko piutang tidak tertagih yang mungkin ada atau mungkin terjadi pada perusahaan. Dalam menyusun anggaran piutang, ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk dapat menyusun anggaran piutang. Yang pertama adalah hitung dan rincikan jumlah semua piutang, baik piutang usaha maupun piutang lain-lainnya. Identifikasi dan catat semua piutang yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk piutang dari penjualan barang atau jasa, piutang surat berharga, beban dibayar di muka, setoran jaminan dari pelanggan, dan piutang pajak. Pastikan semua jenis piutang tersebut diidentifikasi dengan baik dan dikumpulkan dalam satu kesatuan. Langkah berikutnya yang kedua adalah hitung dan rincikan mengenai cadangan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih. Dalam hal ini perlu dilakukan evaluasi kemungkinan penurunan nilai pada piutang yang sulit atau tidak mungkin untuk ditagih sepenuhnya. Misalnya piutang yang sudah jatuh tempo dalam waktu yang lama atau piutang dari pihak yang menghadapi masalah keuangan serius. Tentukan cadangan yang akan dialokasikan untuk mengkompensasikan potensi kerugian tersebut. Dan yang terakhir yaitu langkah ketiga, menghitung jumlah piutang bersih. Di mana jumlah piutang bersih ini merupakan selisih antara jumlah total piutang dengan cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Ini mencerminkan mengenai jumlah yang akan diharapkan dapat ditagih oleh perusahaan. Nah, rumusan yang dapat dipergunakan terkait dengan jumlah piutang bersih ini adalah jumlah piutang dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Literatur lain disebutkan bahwa langkah-langkah penyusunan anggaran piutang terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama adalah menentukan besarnya penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau tribulan atau dalam periode tertentu. Dan yang kedua yaitu menentukan besarnya syarat penjualan kredit. Hal ini akan mempengaruhi terhadap jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan dan merangsang kepada pelanggan untuk segera melunasi piutangnya. Dan yang ketiga yaitu menentukan besarnya cadangan piutang tak tertagih yang biasanya ditentukan dengan
persentase dan sesuai dengan pengalaman pada periode sebelumnya. Dan langkah yang keempat yaitu menentukan jangka waktu pelunasan piutang. Sedangkan di literatur lain juga disebutkan bahwa langkah-langkah dalam penyusunan anggaran piutang itu yang pertama menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit dalam jangka waktu tertentu. Dan yang kedua menentukan besarnya bad debts atau besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi terkait dengan besarnya term of credit yang berhubungan dengan jangka waktu pelunasan piutang. Dan yang keempat yaitu perlu untuk memperhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit tersebut. Karena adanya konsekuensi terkait dengan biaya modal, yaitu untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual secara kredit tersebut. Dan yang kelima yaitu menyusun anggaran piutang dalam bentuk tabel-tabel yang tersusun secara sistematis. Untuk lebih memahami mengenai anggaran piutang, maka kita dapat mengilustrasikan penyusunan anggaran piutang tersebut dalam soal kasus dan pembahasannya. Untuk soal kasus yang pertama disebutkan bahwa rencana penjualan perusahaan selama tahun 2022 terinci sebagai berikut, yaitu pada triwulan pertama sejumlah 75 juta rupiah. Pada triwulan kedua sebesar 85 juta rupiah, pada triwulan ketiga sebesar 100 juta rupiah, dan pada triwulan keempat sebesar 140 juta rupiah. Berdasarkan data rencana penjualan yang ada, penjualan kredit untuk jangka waktu selama 1 bulan ini ditetapkan sebesar 30%. Sedangkan dalam penjualan secara tunai akan diberikan diskon atau potongan harga sebesar 5%. Pola penerimaan piutang berdasarkan periode sebelumnya yaitu yang pertama diterima sesuai dengan perjanjian sebesar 80% dan diterima pada triwulan berikutnya sebesar 20%. Artinya dalam transaksi tersebut 80% diterima pada saat perjanjian penjualan dan 20% baru pada triwulan berikutnya. Sedangkan perkiraan piutang tak tertagih ini ditetapkan sebesar 1%. Nah, informasi lainnya menyebutkan bahwa penjualan pada periode sebelumnya yaitu pada triwulan ketiga di tahun 2021 yaitu sebesar 90 juta rupiah dan pada triwulan keempat di tahun 2021 sebesar 100 juta rupiah. Kemudian berdasarkan pada informasi tersebut diminta untuk menyusun anggaran piutang pada tahun 2022 tersebut. Untuk menyelesaikan soal kasus tersebut, maka kita akan membuat anggaran piutang untuk tahun 2022. Tahapan yang harus kita lakukan yang pertama adalah menghitung penerimaan dari penjualan tunai. Nah, penerimaan dari penjualan tunai ini berdasarkan pada informasi dari soal kasus bahwa untuk penjualan kredit ditetapkan sebesar 30%. Artinya penjualan tunai ini adalah sisanya yaitu sebesar 70%. Maka kita akan menghitung berapa nilai penjualan tunai dalam setiap triwulannya. Nah, untuk triwulan pertama yaitu tinggal kita mengalihkan
75 juta dikali 70% ketemu nilainya adalah Rp52.500.000. Sedangkan untuk triwulan kedua yaitu 85 juta dikali 70% ketemu Rp59.500.000. Dan untuk triwulan ketiga yaitu 100 juta dikali 70% ketemu nilainya Rp70 juta. Sedangkan untuk triwulan keempat yaitu 140 juta rupiah dikali 70% ketemu nilainya 98 juta rupiah. Nah, setelah itu karena kita ketahui bahwa untuk penjualan tunai ini diberikan diskon atau potongan harga 5%, maka tiap-tiap penjualan tunai tersebut dikurangi dengan diskon sebesar 5% untuk mengetahui berapa penerimaan bersih dari penjualan tunai tersebut. Nah, untuk triwulan pertama dengan penjualan tunai sebesar Rp52.500.000 dikurangi dengan diskon 5%, yaitu 5% kali Rp52.500.000 ketemu nilainya adalah Rp2.625.000. Maka penerimaan bersihnya yaitu tinggal mengurangi antara penjualan tunai sebesar Rp52.500.000 dikurangi dengan diskon 5% sebesar Rp2.625.000 ketemu penerimaan bersih dari penjualan tunai ini adalah sebesar Rp49.875.000. Nah, ini juga diberlakukan sama untuk triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat, di mana untuk triwulan kedua diskon 5%-nya adalah sebesar Rp2.975.000 yang diperoleh dari perhitungan penjualan tunai dikali diskon 5%. Nah, untuk penerimaan bersihnya tinggal mengurangi yaitu Rp59.500.000 dikurangi Rp2.975.000 ketemu Rp56.525.000. Nah, untuk triwulan ketiga yaitu dengan penjualan tunai sebesar Rp70 juta dengan diskon 5% yaitu ketemu perhitungannya adalah sebesar Rp3.500.000, maka penerimaan bersihnya tinggal mengurangi antara penjualan tunai sebesar Rp70 juta dikurangi diskon 5% sebesar Rp3.500.000 ketemu penerimaan bersihnya adalah Rp66.500.000. Sedangkan untuk triwulan keempat dengan penjualan tunai sebesar Rp98 juta dikurangi dengan diskon 5% yaitu Rp98 juta dikali 5% ketemu nilainya Rp4.900.000, maka penerimaan bersihnya adalah 98 juta dikurangi Rp4.900.000 ketemu Rp93.100.000. Selanjutnya kita menghitung anggaran piutang untuk tahun 2022. Nah, dalam perhitungan anggaran piutang tahun 2022 kita harus memperhitungkan untuk periode pada triwulan akhir di tahun 2021, yaitu berdasarkan informasi di mana ada penjualan yang terjadi pada triwulan ketiga sebesar Rp90 juta dan triwulan keempat sebesar Rp100 juta. Maka untuk perhitungan tersebut kita akan menghitung dari triwulan keempat tersebut karena sesuai dengan pola penerimaan piutang yaitu pada triwulan berikutnya dihitung sebesar 20%, sehingga untuk tahun 2022 ini masih menyisakan tagihan piutang untuk periode triwulan keempat di tahun 2021. Sehingga untuk yang pertama kita hitung adalah triwulan 4 tahun 2021
di mana penjualan kreditnya adalah sebesar 30% dari total penjualan. Nah, total penjualannya yaitu sebesar 100 juta rupiah. Dikali 30% ketemu penjualan kreditnya yaitu sebesar 30 juta rupiah. Sedangkan informasi lain yang disebutkan bahwa perkiraan bad debt atau piutang tidak tertagih yaitu sebesar 1%. Maka kita tinggal menghitung bad debt-nya yaitu 1% dari penjualan kredit untuk triwulan keempat tahun 2021 ini adalah sebesar 30 juta dikali 1% ketemu nilainya Rp300.000. Sehingga kita dapat menghitung berapa piutang bersihnya. Yaitu piutang bersihnya 30 juta dikurangi Rp300.000 ketemu Rp29.700.000. Nah, karena kita menghitung untuk tahun 2022 di mana kalau pola penerimaan piutang ini transaksinya adalah 80-20. Maksudnya 80% terjadi pada periode terjadinya transaksi yaitu pada triwulan keempat tahun 2021 dan 20%-nya terjadi di triwulan berikutnya, berarti triwulan 1 tahun 2022. Sehingga yang diperhitungkan untuk piutang bersih yang dialokasikan pada tahun 2022 ini adalah sebesar 20%-nya saja. Maka kita tinggal menghitung Rp29.700.000 dikali 20% ketemu Rp5.490.000. Nah, untuk periode berikutnya kita menghitung sesuai dengan informasi yang ada di mana untuk triwulan 1 ini nilai penjualannya yaitu sebesar Rp75 juta dikali 30% sebagai penjualan kredit, maka ketemu nilainya adalah Rp22.500.000. Kita kurangi bad debt-nya sebesar 1% untuk mengetahui piutang bersih. Nah, bad debt 1% ini yaitu tinggal 1% dikali Rp22.500.000 ketemu nilainya Rp225.000. Maka piutang bersihnya yaitu Rp22.500.000 dikurangi Rp225.000 ketemu nilainya Rp22.275.000. Nah, piutang bersih ini dialokasikan untuk penagihannya pada triwulan 1 dan triwulan 2, di mana untuk triwulan 1 yaitu sebesar 80% dan untuk triwulan kedua sebesar 20%. Triwulan 1 tinggal mengalihkan yaitu Rp22.275.000 kali 80% ketemu Rp17.820.000. Sedangkan untuk triwulan kedua nilainya adalah Rp22.275.000 kali 20% ketemu Rp4.455.000. Nah, untuk triwulan kedua ini juga sama prosesnya di mana penjualan pada triwulan kedua sebesar 85 juta dikali 30% untuk menetapkan penjualan kreditnya sehingga ketemu nilai Rp25.500.000. Kita tentukan bad debt-nya yaitu sebesar 1% dari penjualan kredit, maka ketemu nilai Rp25.500.000 kali 1% sama dengan Rp255.000. Nah, untuk piutang bersihnya tinggal kita mengurangi Rp25.500.000 dikurangi Rp255.000 ketemu piutang bersih sebesar Rp25.245.000. Nah, transaksi ini terjadi pada triwulan kedua sehingga alokasi penerimaannya untuk triwulan kedua adalah 80% dan untuk triwulan berikutnya yaitu triwulan ketiga sebesar 20%. Maka perhitungan pada triwulan kedua yaitu Rp25.245.000 dikali 80% ketemu nilainya Rp20.196.000. Sedangkan untuk triwulan ketiga yaitu Rp25.245.000 kali 20% ketemu nilainya Rp5.049.000.
Begitu juga untuk perhitungan pada periode di triwulan ketiga, di mana pada triwulan ketiga ini penjualan sebesar 100 juta, maka untuk perhitungan penjualan kreditnya adalah sebesar 30% dikali dengan total penjualan pada triwulan ketiga yaitu 100 juta, ketemu penjualan kreditnya adalah sebesar 30 juta rupiah. Sedangkan untuk bad debt-nya yaitu tinggal kita kalikan 1% kali 30 juta ketemu 300.000. Sedangkan untuk piutang bersihnya tinggal kita kurangi antara penjualan kredit sebesar 30 juta dikurangi dengan bad debt sebesar 300.000 ketemu nilai piutang bersih 29.700.000. Nah, piutang bersih ini terjadi pada triwulan ketiga sehingga dengan pola penerimaan piutang yaitu 80% pada triwulan 3 dan 20% pada triwulan berikutnya yaitu triwulan keempat. Maka untuk menghitung alokasi penerimaan piutang di tahun atau di triwulan ketiga ini adalah 29.700.000 dikali 80% ketemu nilainya 23.760.000 rupiah. Nah, sedangkan untuk triwulan keempat ini tinggal dikalikan 20% yaitu 29.700.000 dikali 20% ketemu nilainya 5.940.000 rupiah. Nah, untuk triwulan keempat kita akan menghitung pada periode tahun 2022 saja, di mana penjualan tunai total penjualan untuk triwulan keempat di tahun 2022 ini adalah sebesar 140 juta rupiah. Maka penjualan kreditnya yaitu sebesar 30% kali 140 juta ketemu nilainya adalah 42 juta rupiah. Kita hitung bad debt 1%-nya yaitu 42 juta kali 1% ketemu total adalah bad debt sebesar 420.000. Nah, sedangkan untuk piutang bersihnya tinggal kita kurangi penjualan kredit pada triwulan keempat sebesar 42 juta rupiah dikurangi bad debt sebesar 420.000 rupiah, ketemu piutang bersihnya adalah 41 juta 580.000 rupiah. Nah, karena kita sebagaimana tadi diinformasikan menghitung hanya untuk anggaran piutang tahun 2022 dan berdasarkan informasi bahwa untuk perhitungan alokasi penerimaan piutang itu terbagi menjadi dua, yaitu pada periode transaksi sebesar 80% dan pada periode berikutnya adalah sebesar 20%. Nah, ini terjadi di triwulan keempat, maka 80%-nya di triwulan keempat dan 20%-nya itu pada triwulan berikutnya. Triwulan berikutnya itu berarti triwulan 1 di tahun 2023. Sehingga kita akan menghitung anggarannya hanya sampai pada tahun 2022 saja, yaitu 80% untuk triwulan keempat. Maka 80% dikali 41.580.000 ketemu nilainya adalah 33.264.000 rupiah. Ketika kita sudah mengetahui masing-masing alokasi pada setiap periodenya, maka kita akan menghitung berapa sih secara total keseluruhan untuk anggaran piutang tersebut. Kalau kita lihat dari alokasinya untuk periode triwulan ke-1 kita akan mendapatkan pemasukan dari tagihan piutang sebesar 23.310.000 rupiah. Ini diperoleh dari transaksi di triwulan keempat tahun 2021 sebesar 20% dan transaksi pada triwulan 1 2022 sebesar 80%. Sedangkan untuk triwulan kedua kita akan memperoleh pemasukan tagihan piutang sebesar 24.651.000 yang diperoleh dari
transaksi penjualan kredit di triwulan 1 2022 sebesar 20% dan transaksi pada triwulan kedua tahun 2022 sebesar 80%, yaitu 20.196.000. Nah, untuk triwulan ketiga kita akan mendapatkan tagihan piutang sebesar dana masuk dari tagihan piutang sebesar 28.809.000 yang diperoleh dari transaksi pada triwulan ketiga tahun 2022 sebesar 20%, yaitu sebesar 5.049.000, dan transaksi pada triwulan ketiga yaitu sebesar 80%, yaitu sebesar 23.760.000. Ketemu nilainya adalah 28.809.000. Sedangkan untuk triwulan keempat ini diperoleh dari transaksi pada triwulan ketiga sebesar 20% dan triwulan keempat sebesar 80%. Maka ketemu penerimaan dari tagihan piutang di triwulan keempat adalah sebesar 39.204.000. Untuk soal kasus berikutnya, yaitu sebagai ilustrasi bahwa data realisasi dan anggaran penjualan PT ESA selama triwulan pertama pada tahun 2010 ini adalah sebagai berikut. Di mana realisasi pada Desember 2009 sebesar Rp80.000 dan anggaran untuk Januari 2010 sebesar Rp85.000, untuk periode Februari tahun 2010 sebesar Rp90.000, dan untuk Maret 2010 sebesar Rp95.000. Dalam hal ini syarat pembayaran yaitu dalam transaksi tersebut adalah 50% tunai dan 40% kredit selama sebulan serta 10% kredit dalam periode 2 bulan. Artinya penjualan kredit ini adalah 50%, di mana untuk transaksinya atau penerimaannya yaitu 40% pada 1 bulan di periode tersebut dan 10%-nya adalah pada bulan berikutnya. Sedangkan untuk tagihan dari piutang tak tertagih itu ditaksir sebesar 1% dari nilai transaksi penjualan kredit tersebut. Nah, berdasarkan pada informasi tersebut, maka diminta untuk membuat yang namanya anggaran piutang pada tahun 2010 tersebut. Berdasarkan pada informasi dalam soal kasus tersebut, maka tahapan pertama adalah kita menghitung anggaran piutang usahanya, di mana dalam menghitung anggaran piutang usaha ini kita menghitung di bulan Januari, yaitu 10% dikali dengan penjualan di bulan Desember 2009. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa berdasarkan informasi tadi 10% kredit ini pada 2 bulan berikutnya, sehingga Januari ini merupakan transaksi dari bulan Desember. Maka 10% dikali transaksi di bulan Desember 2009 sebesar Rp80.000 ditambah pada periode tersebut, yaitu 50% dikali Rp85.000 di bulan Januari. Kenapa dikalikan 50%? Karena penjualan kreditnya itu adalah 50% yang terbagi menjadi 2 periode, yaitu 40% di periode tersebut dan 10% untuk periode selanjutnya. Sehingga akan ketemu nilainya adalah 50% dikali 85.000 sama dengan Rp50.500.
Nah, untuk periode Februari ini juga mekanisme perhitungannya sama, yaitu 10% dikali dengan transaksi di bulan Januari, yaitu sebesar 85.000, ditambah 50% dikali transaksi pada periode di Februari, yaitu 90.000, ketemu nilainya Rp53.500. Sedangkan untuk periode di Maret, yaitu tinggal kita menghitung dengan proporsi yang sama, yaitu 10% dikali transaksi di bulan Februari sebesar 90.000 ditambah 50% dikali transaksi di bulan Maret, yaitu 95.000, ketemu nilainya adalah Rp56.500. Nah, ini kita menghitung anggaran piutang usahanya, sehingga ketemu bahwa piutang usaha di bulan Januari adalah sebesar Rp50.500, bulan Februari adalah sebesar Rp53.500, dan pada bulan Maret sebesar Rp56.500. Nah, tahapan berikutnya adalah kita menghitung anggaran piutang bersihnya, di mana anggaran piutang bersih ini adalah sebesar, atau bad debt-nya terjadi yang dianggarkan adalah sebesar 1% dari piutang tersebut. Nah, hitungannya sebenarnya gampang, yaitu tinggal kita menghitung untuk bulan Januari sebesar 50.500 dikali 1%, sehingga kita dapat mengetahui nilainya berapa, baru kita kurangkan kembali, yaitu 50.500 dikurangi 1% dikali 50.500 tersebut. Tapi dalam perhitungan ini kita akan menggunakan sebuah logika dari penghitungan anggaran piutang usaha tersebut, di mana untuk menghitung pada periode Januari ini kita akan menggunakan hitungan 9%. Nah, 9% ini dari mana? Yaitu 10% dikurangi 1%. Karena 1% ini adalah bad debt-nya, maka untuk piutang usaha bersihnya ya tinggal mengurangi persentase piutang usaha dikurangi dengan bad debt-nya, ketemu nilai 9% dikali transaksi di periode Desember 2029, yaitu 80.000. Ditambah 49%. Nah, 49% ini dari persentase 50% dikurangi 1%, yaitu ketemu 49% dikali transaksi pada periode tersebut, yaitu Januari, nilainya 85.000, ketemu piutang bersihnya adalah Rp48.850. Nah, untuk periode berikutnya di bulan Februari tinggal melakukan mekanisme perhitungan yang sama, yaitu 9% dikali transaksi di bulan Januari sebesar 85.000 ditambah 49% dikali transaksi di bulan Februari, yaitu 90.000, ketemu nilainya adalah Rp51.750. Sedangkan untuk periode di bulan Maret ini 9% kali transaksi di bulan Februari sebesar 90.000 ditambah 49% dikali transaksi pada bulan Maret sebesar 95.000, ketemu nilai dari anggaran piutang usaha bersih adalah sebesar Rp54.650. Nah, kalau mau menghitung lebih mudah seperti yang tadi tak sampaikan, bahwa sebenarnya tinggal kalau kita sudah mengetahui nilai piutang usahanya, yaitu seperti di bulan Januari ketemu nilainya adalah 50.500, tinggal kita mengurangi 1% dari nilai tersebut. Begitu juga di bulan Februari, yaitu 53.500 dikurangi 1% dari nilai tersebut, sehingga ketemu rumusannya adalah 53.500 dikurangi 1% kali 53.500, ketemu nilainya 51.750. Nah, bulan Maret juga begitu, yaitu
nilai anggaran piutang bersihnya tinggal mengurangi piutang usaha sebesar 56.500 dikurangi 1% dikali 56.500, ketemu anggaran piutang bersihnya yaitu untuk periode Maret sebesar 54.650. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa untuk anggaran piutang usaha bersih pada periode Januari sebesar 48.850 dan untuk bulan Februari sebesar 51.750 dan untuk bulan Maret sebesar 54.650. Tahapan berikutnya adalah menghitung taksiran piutang tak tertagih dan cadangan penghapusan piutang usaha, di mana untuk menghitung piutang tidak tertagih ini kita tinggal mengalihkan dengan jumlah transaksi, di mana bulan Desember adalah 1% kali 80.000 ketemu Rp800, di bulan Januari 1% kali 85.000 ketemu Rp850, di bulan Februari 1% kali 90.000 sama dengan Rp900, dan di bulan Maret sebesar 1% dikali 95.000 ketemu Rp950. Nah, ketika kita sudah menghitung taksiran piutang tak tertagih, maka kita dapat membuat perhitungan cadangan penghapusan piutang, di mana pada periode Januari kita menghitung dari bad debt Desember 2009 ditambah dengan bad debt di bulan Januari, yaitu 800 ditambah 850 ketemu untuk cadangan penghapusan piutang di periode Januari adalah sebesar 1.650. Sedangkan untuk periode Februari ini kita menghitung dari bad debt di Januari sebesar 850 ditambah dengan bad debt di bulan Februari sebesar Rp900, ketemu nilai cadangan penghapusan piutang usahanya adalah sebesar 1.750 untuk bulan Februari tersebut. Nah, untuk periode Maret kita menghitung dari bad debt di bulan Februari sebesar 900 ditambah dengan bad debt di bulan Maret sebesar 950, ketemu cadangan penghapusan piutang untuk periode Maret adalah sebesar 1.850. Nah, ketika kita sudah mengetahui masing-masing perhitungan tersebut, maka kita dapat membuat anggaran piutang usaha PT ESA pada periode triwulan pertama di tahun 2010 tersebut. Nah, untuk masing-masing komponennya yaitu piutang usaha di bulan Januari sebesar 50.500, bulan Februari sebesar 53.500, dan bulan Maret sebesar 56.500. Sedangkan cadangan penghapusan piutangnya yaitu di bulan Januari sebesar 1.650, di bulan Februari sebesar 1.750, dan di bulan Maret sebesar 1.850. Sehingga untuk piutang usaha bersihnya yaitu di bulan Januari sebesar 48.850, di bulan Februari sebesar 51.750, dan di bulan Maret sebesar 54.650. Nah, sehingga kita dapat menyelesaikan soal kasus tersebut untuk perhitungan anggaran piutang usaha pada PT ESA di triwulan pertama tahun 2010. Untuk soal kasus berikutnya disebutkan bahwa data penjualan pada perusahaan Galang Food ini untuk tahun 2022 diperhitungkan dalam periode triwulan pertama. Namun data yang disajikan ini realisasi di bulan Desember tahun 2021 disebutkan bahwa penjualan pada perusahaan Galang Food tersebut itu adalah sebesar Rp12.500.000. Sedangkan pada triwulan pertama di tahun 2022 disebutkan untuk Januari data penjualan yang dianggarkan adalah sebesar Rp15 juta,
pada bulan Februari penjualan yang dianggarkan sebesar 19 juta rupiah dan bulan Maret yang dianggarkan adalah sebesar 21.500.000 rupiah. Informasi lain menyebutkan bahwa syarat pembayaran dari piutang tersebut adalah 45% dibayar tunai, 30% dibayar pada bulan pertama, dan 20% dibayar pada bulan kedua. Sedangkan untuk piutang tak tertagih atau bad debt-nya itu dipertimbangkan untuk dianggarkan sebesar 2% setiap bulannya. Nah, berdasarkan pada informasi tersebut, kita diminta untuk menghitung anggaran piutang pada perusahaan Galang Food tersebut untuk periode tahun 2022 di triwulan pertama. Berdasarkan pada informasi yang telah disebutkan, bahwa tahapan kita yang pertama adalah menghitung piutang usaha bersihnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Di sana kita memperoleh informasi bahwa pembayaran piutang ini 35% di bulan pertama dan 20% di bulan kedua. Serta ada bad debt atau piutang tak tertagih yang dianggarkan 2%. Maka untuk menghitung piutang usaha bersih tersebut, untuk pembayaran yang telah dianggarkan tersebut itu harus dikurangi dengan piutang tak tertagihnya. Nah, untuk bulan Januari, contoh misalnya dalam perhitungan ini adalah 18% dikali 12.500.000 rupiah. Nah, ini dari mana 18%-nya? 18% diperoleh dari 20% dikurangi 2%, yaitu bad debt-nya sebesar 2%. Nah, sedangkan untuk 20%-nya ini karena yang diperhitungkan adalah periode Desember 2021 untuk penjualan sebesar 12.500.000 rupiah, maka dianggap sebagai perhitungan pada bulan kedua. Sehingga di bulan Januari ini ada dua perhitungan, yaitu menghitung 20% dikurangi bad debt dari periode Desember dan menghitung 35% dikurangi bad debt 2% dari periode penjualan di Januari. Sehingga perhitungannya adalah 18% dikali 12.500.000 rupiah ditambah 33% kali 15 juta rupiah. Nah, tadi kita sampaikan bahwa 33% ini berasal dari periode di Januari, yaitu di bulan pertama pembayaran piutangnya adalah 35%. Karena kita menghitung piutang bersih maka dikurangi dengan bad debt 2%. Nah, saya ulangi bahwa untuk perhitungan di bulan Januari adalah 18% kali 12.500.000 rupiah ditambah 33% kali 15 juta rupiah, ketemu piutang bersih untuk periode Januari adalah sebesar 7.200.000 rupiah. Nah, untuk periode Februari ini menghitungnya adalah 18% dikali penjualan pada periode Januari, yaitu 15 juta rupiah. Ditambah dengan 33% dikali penjualan pada periode Februari sebesar 19 juta rupiah, ketemu piutang bersihnya adalah sebesar 8.970.000 rupiah. Nah, untuk periode Maret diperhitungkan 18% dikali penjualan pada periode Februari
2022 yaitu sebesar 19 juta rupiah ditambah dengan 33% dikali penjualan pada periode Maret sebesar 21.500.000 rupiah, ketemu piutang usaha bersihnya untuk periode Maret ini adalah sebesar 10.505.000 rupiah. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa piutang usaha bersih pada periode Januari adalah sebesar 7.200.000 rupiah, pada bulan Februari sebesar 8.970.000 rupiah, dan pada bulan Maret sebesar 10.515.000 rupiah. Sedangkan untuk piutang tak tertagih, kita menghitung berdasarkan pada anggaran bad debt yang telah ditentukan yaitu sebesar 2%, maka di bulan Desember kita menghitung yaitu 2% dikali penjualan pada periode tersebut yaitu sebesar 12.500.000 rupiah, ketemu bad debt atau piutang tak tertagih di bulan Desember adalah sebesar 250.000 rupiah. Di bulan Januari juga perhitungannya sama, yaitu 2% dikali dengan 15 juta rupiah, ketemu bad debt-nya adalah sebesar 300.000 rupiah. Untuk bulan Februari juga demikian, yaitu 2% dikali 19 juta rupiah, ketemu bad debt-nya adalah 380.000 rupiah. Nah, untuk periode Maret ini diperhitungkan bad debt-nya 2% dikali penjualan 21.500.000 rupiah, ketemu bad debt-nya adalah sebesar 430.000 rupiah. Sehingga untuk piutang tak tertagih atau bad debt di periode Desember yaitu sebesar 250.000, Januari sebesar 300.000, di bulan Februari sebesar 380.000, dan di bulan Maret sebesar 430.000. Selanjutnya disusun mengenai cadangan penghapusan piutang usaha setiap bulannya dengan menambahkan piutang usaha tak tertagih pada periode sebelumnya dan piutang tak tertagih pada periode bulan yang bersangkutan. Sehingga perhitungan untuk menentukan cadangan penghapusan piutang pada periode Januari adalah perhitungan untuk biaya tak tertagih di bulan Desember yaitu sebesar Rp250.000 ditambah dengan piutang tak tertagih di bulan Januari sebesar Rp300.000, ketemu cadangan penghapusan piutang di periode Januari adalah sebesar Rp550.000. Nah, untuk bulan Februari ini kita perhitungkan dari piutang tak tertagih di bulan Januari sebesar Rp300.000 ditambah piutang tidak tertagih di periode Februari sebesar Rp380.000, ketemu nilai cadangan penghapusan piutang sebesar Rp680.000 di periode bulan Februari. Nah, begitu juga untuk perhitungan di bulan Maret, yaitu kita memperhitungkan dari piutang tak tertagih di bulan Februari sebesar Rp380.000 ditambah dengan piutang tak tertagih di bulan Maret sebesar Rp430.000, sehingga ketemu cadangan penghapusan piutang untuk periode bulan Maret adalah sebesar Rp810.000. Sehingga ketika kita sudah menentukan berapa piutang usaha bersih, berapa piutang tak tertagih, dan berapa cadangan penghapusan piutang setiap periodenya, maka kita dapat menyusun anggaran piutang usahanya. Di mana untuk perhitungan dalam piutang usaha ini adalah tinggal kita mengalihkan berdasarkan pada informasi syarat pembayaran piutang yang menyatakan bahwa 35% dibayar pada bulan pertama dan 20% dibayar pada bulan kedua. Nah, untuk menghitung piutang usaha di bulan Januari, yaitu kita kalikan 35% dikali dengan penjualan pada bulan Januari,
yaitu sebesar 15 juta rupiah, ditambah dengan 20% dikali penjualan pada bulan Desember 2021 sebesar 12.500.000 rupiah. Maka akan ketemu nilai dari piutang usaha di periode Januari adalah sebesar 7.750.000 rupiah. Nah, untuk bulan Februari, maka perhitungannya yaitu 35% dikali penjualan pada bulan Februari, yaitu sebesar 19 juta rupiah, ditambah 20% dari penjualan di bulan Januari, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Sehingga ketemu nilai piutang usahanya adalah sebesar 9.650.000 rupiah. Nah, untuk periode Maret kita menghitung bahwa 35% dikali penjualan pada bulan Maret yaitu sebesar 21.500.000 rupiah ditambah dengan 20% dikali penjualan pada bulan Februari sebesar 19 juta rupiah, sehingga akan ketemu nilai dari piutang usaha pada bulan Maret ini adalah sebesar 11.325.000 rupiah. Maka kita dapat membuat kesimpulan dalam perhitungan tersebut, yaitu piutang usaha pada bulan Januari adalah sebesar 7.750.000 rupiah, pada bulan Februari sebesar 9.650.000 rupiah, dan pada bulan Maret sebesar 11.325.000 rupiah. Berdasarkan pada perhitungan dalam bahasan untuk menyelesaikan soal kasus tersebut, maka kita dapat membuat sebuah tabel anggaran piutang usaha pada perusahaan Galang Food di tahun 2022 untuk triwulan pertama ini, di mana piutang usaha pada periode Januari adalah sebesar 7.750.000 rupiah, dan cadangan penghapusan piutang sebesar 550.000 rupiah, sehingga piutang usaha bersihnya adalah sebesar 7.200.000 rupiah. Begitu juga pada periode bulan Februari, di mana piutang usahanya adalah sebesar 9.650.000 rupiah, dan cadangan penghapusan piutang sebesar 680.000 rupiah, serta piutang usaha bersih sebesar 8.970.000 rupiah. Nah, untuk periode Maret ini piutang usahanya adalah sebesar 11.325.000 rupiah, cadangan penghapusan piutang sebesar 810.000 rupiah, dan piutang usaha bersihnya adalah sebesar 10.515.000 rupiah. Untuk lebih memahami mengenai anggaran piutang, maka kita akan membahas kembali berkenaan dengan soal kasus berikutnya, di mana dalam soal kasus berikutnya ini disebutkan bahwa data penjualan perusahaan Multijaya untuk tahun 2023 pada triwulan pertama disebutkan bahwa dalam periode Januari 2023 ini anggaran penjualannya adalah 18 juta rupiah. Sedangkan pada bulan Februari 2023 anggaran penjualannya adalah sebesar 20 juta rupiah. Dan pada bulan Maret anggaran penjualannya adalah sebesar 21.500.000 rupiah. Nah, data yang disajikan ini juga menyebutkan bahwa realisasi penjualan di bulan Desember 2022 adalah sebesar 15 juta rupiah. Informasi lain yang disampaikan yaitu berkenaan dengan syarat pembayaran dari piutang, yaitu sebesar 50% dibayar secara tunai, 35% dibayar pada bulan pertama,
dan 15% dibayar pada bulan kedua. Sedangkan untuk masalah bad debt atau piutang tak tertagih, ini dipertimbangkan untuk dianggarkan sebesar 2% setiap bulannya. Nah, berdasarkan pada informasi tersebut, maka diminta untuk menyusun anggaran piutang dari perusahaan multijaya tersebut pada periode triwulan pertama di tahun 2023. Untuk menyelesaikan soal kasus tersebut, maka yang pertama adalah kita akan menghitung piutang usaha bersihnya. Di mana untuk menghitung piutang usaha bersih, contoh misalnya dalam periode Januari 2023 ini, kita akan menyesuaikan dengan informasi yang ada, di mana informasi menyebutkan untuk syarat pembayaran piutang ini adalah 50% dibayar tunai, 35% dibayar pada bulan pertama, 15% dibayar pada bulan kedua, dan adanya anggaran untuk bad debt sebesar 2%. Maka kita akan menghitung untuk periode Januari yaitu 13% ini diperoleh dari periode bulan kedua, karena kita akan menghitung untuk periode Desembernya terlebih dahulu yang dialokasikan pada piutang usaha bersih di bulan Januari. Nah, 13% ini diperoleh dari 15% dikurangi 2%, sehingga ketemu nilainya adalah 13%. Nah, 13% ini dikalikan dengan periode di bulan Desember 2022 yang nilai penjualannya adalah 15 juta rupiah. Lalu ditambahkan 33% dikali penjualan pada periode bulan Januari yaitu sebesar 18 juta rupiah. Nah, karena periodenya dihitung pada bulan Januari, berdasarkan pada informasi yang telah disampaikan yaitu 35% dibayar pada bulan pertama, maka kita tinggal mengalihkan dengan 35%. Karena ada piutang tak tertagih sebesar 2%, maka kita kurangkan terlebih dahulu, yaitu 35% dikurangi 2%. Maka ketemu nilainya adalah 33%. Lalu dikalikan dengan penjualan pada periode Januari yaitu sebesar 18 juta rupiah. Ketemu dalam hal ini yaitu piutang usaha bersih di periode Januari 2023 adalah sebesar 7.890.000 rupiah. Nah, untuk periode Februari juga sama, yaitu kita menghitung 13% dikali penjualan di bulan Januari, yaitu sebesar 18 juta rupiah. Ditambah 33% dikali penjualan pada bulan Februari, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Maka akan ketemu piutang usaha bersih di bulan Februari ini adalah sebesar 8.940.000 rupiah. Nah, untuk periode bulan Maret kita akan menghitung di mana prosentasenya adalah sama yaitu 13% dikali penjualan pada bulan Februari yaitu sebesar 20 juta rupiah. Ditambah 33% dikali penjualan pada bulan Maret sebesar 21.500.000 rupiah. Sehingga ketemu piutang usaha bersih pada bulan Maret adalah sebesar 9.695.000 rupiah. Sehingga dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa piutang usaha bersih untuk bulan Januari adalah sebesar 7.890.000 rupiah, untuk periode bulan Februari sebesar 8.940.000 rupiah, dan untuk periode Maret sebesar 9.695.000 rupiah. Nah, tahapan berikutnya adalah kita akan menghitung
piutang tak tertagihnya atau bad debt-nya, di mana bad debt ini dianggarkan sebesar 2%. Nah, nilai 2% ini selanjutnya diperhitungkan dengan mengalihkan dengan penjualan pada periode tersebut. Contoh misalnya di bulan Desember 2022, ini piutang tak tertagihnya adalah 2% dikali penjualan pada periode tersebut sebesar 15 juta rupiah, ketemu piutang tak tertagihnya adalah sebesar 300 ribu rupiah. Sedangkan untuk bulan Januari diperhitungkan sebesar 2% dikali penjualan pada periode tersebut, yaitu sebesar 18 juta rupiah. Ketemu nilai piutang tak tertagihnya adalah sebesar 360 ribu rupiah. Nah, untuk bulan Februari, piutang tak tertagihnya adalah 2% dikali dengan penjualan pada periode tersebut, yaitu sebesar 20 juta rupiah, ketemu piutang tak tertagihnya sebesar 400 ribu rupiah. Nah, untuk bulan Maret ini diperhitungkan sebesar 2% dikali penjualan pada periode tersebut, yaitu sebesar 21.500.000 rupiah, ketemu nilai piutang tak tertagihnya untuk periode Maret sebesar 430.000 rupiah. Selanjutnya adalah menyusun dan menghitung cadangan penghapusan piutang usaha untuk setiap bulannya dengan menambahkan piutang usaha tak tertagih atau bad debt pada periode sebelumnya ditambahkan dengan piutang tak tertagih pada periode bulan yang bersangkutan. Sehingga untuk perhitungan cadangan penghapusan piutang pada periode Januari adalah bad debt atau piutang tak tertagih pada bulan Desember sebesar Rp300.000 ditambahkan dengan bad debt di bulan Januari 2023, yaitu sebesar Rp360.000. Maka ketemu cadangan penghapusan piutang untuk periode Januari adalah sebesar Rp660.000. Nah, begitu juga untuk periode bulan Februari, di mana untuk menghitung cadangan penghapusan piutang ini adalah menghitung atau menentukan bad debt di bulan Januari yang telah dihitung sebesar Rp360.000 ditambah dengan bad debt atau piutang tidak tertagih pada periode bulan Februari sebesar Rp400.000. Maka ketemu cadangan penghapusan piutang usaha untuk periode Februari ini adalah sebesar Rp760.000. Nah, untuk periode bulan Maret ini kita menghitung dengan piutang tidak tertagih pada bulan Februari sebesar Rp400.000 ditambah dengan bad debt atau piutang tak tertagih pada bulan Maret yaitu sebesar Rp430.000. Sehingga ketemu cadangan penghapusan piutang usaha pada bulan Maret adalah sebesar Rp830.000. Dengan demikian, maka cadangan penghapusan piutang usaha pada periode Januari 2023 adalah sebesar Rp660.000, pada bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp760.000, dan pada bulan Maret 2023 cadangan penghapusan piutang usahanya adalah sebesar Rp830.000. Nah, tahapan terakhir dalam membuat atau menyusun anggaran piutang ini adalah kita akan menghitung piutang usaha pada periode triwulan pertama di tahun 2023 tersebut, di mana pada periode Januari berdasarkan pada informasi soal yang menyatakan bahwa syarat pembayaran piutang adalah 50% dibayar tunai, 35% dibayar pada bulan pertama, dan 15% dibayar pada bulan kedua. Maka dalam menghitung piutang usaha di periode Januari ini yaitu 35% ini dikalikan dengan penjualan pada periode Januari yaitu sebesar 18 juta rupiah. Sedangkan untuk 15%-nya
ini dikalikan dengan penjualan pada periode Desember 2022 yaitu sebesar 15 juta rupiah. Sehingga perhitungan di bulan Januari ini adalah 35% dikali penjualan pada periode Januari sebesar 18 juta rupiah ditambah 15% dikali dengan penjualan pada bulan Desember 2022 yaitu sebesar 15 juta rupiah. Maka ketemu nilai dari piutang usaha pada periode Januari ini adalah sebesar 8.550.000 rupiah. Sedangkan untuk bulan Februari ini prosentase pembayaran sebesar 35% dikali penjualan pada bulan Februari sebesar 20 juta rupiah ditambah dengan 15% dikali penjualan pada periode Januari 2023 yaitu sebesar 18 juta rupiah. Sehingga ketemu piutang usaha pada periode bulan Februari ini adalah sebesar 9.700.000 rupiah. Nah, untuk periode Maret ini perhitungannya juga sama, yaitu 35% dikali penjualan pada periode bulan Maret 2023 sebesar 21.500.000 rupiah ditambah dengan 15% dikali penjualan pada periode Februari 2023 yaitu sebesar 20 juta rupiah. Sehingga ketemu piutang usaha pada bulan Maret 2023 ini adalah sebesar 10.525.000 rupiah. Berdasarkan pada perhitungan tersebut, maka kita dapat menyusun anggaran piutang pada perusahaan Multijaya ini untuk tahun 2023 pada triwulan pertama adalah piutang usaha pada bulan Januari yaitu sebesar 8.550.000 rupiah. Sedangkan cadangan penghapusan piutangnya adalah sebesar 660.000 rupiah, sehingga piutang usaha bersihnya untuk periode Januari 2023 ini adalah sebesar 7.890.000 rupiah. Nah, untuk periode Februari ini piutang usahanya yaitu sebesar 9.700.000 rupiah, sedangkan cadangan penghapusan piutangnya adalah sebesar 760.000 rupiah. Maka piutang usaha bersihnya yaitu sebesar 8.940.000 rupiah. Sedangkan untuk bulan Maret ini piutang usahanya adalah 10.525.000 rupiah, sedangkan cadangan penghapusan piutang sebesar 830.000 rupiah dan piutang usaha bersihnya sebesar 9.695.000 rupiah. Nah, ini merupakan anggaran piutang usaha untuk perusahaan Multijaya pada triwulan pertama di tahun 2023. Sekedar untuk memudahkan dalam pemahaman mengenai anggaran piutang ini, sebenarnya dari tabel anggaran piutang usaha tersebut itu dapat kita cermati bahwa bila mana piutang usaha dikurangi dengan cadangan penghapusan piutang, itu akan ketemu nilai piutang usaha bersihnya. Contoh misalnya dalam hal ini di periode Januari, yaitu piutang usaha sebesar 8.550.000 rupiah dikurangi cadangan penghapusan piutang sebesar 660.000 rupiah, maka akan ketemu piutang usaha bersihnya adalah sebesar 7.890.000 rupiah. Nah, kalau dibolak-balik juga kita dapat menentukan berapa besar piutang usahanya dengan menambahkan antara piutang usaha bersih ditambahkan dengan cadangan penghapusan piutang. Maka kalau kita contohkan di bulan Januari tersebut yaitu
piutang usaha bersih sebesar Rp7.890.000 ditambah dengan cadangan penghapusan piutang sebesar Rp660.000, maka akan ketemu nilai piutang usaha sebesar Rp8.550.000. Nah, begitu juga kalau kita ingin mencari cadangan penghapusan piutang, yaitu dengan cara mengurangi antara piutang usaha dikurangi dengan piutang usaha bersih. Contoh dalam hal ini, semisal kita tetap fokus pada periode Januari 2023, maka piutang usaha sebesar Rp8.550.000 dikurangi dengan piutang usaha bersih sebesar Rp7.890.000 akan ketemu nilai cadangan penghapusan piutang sebesar Rp660.000. Nah, itu metode yang dapat diterapkan untuk menentukan nilai masing-masing dari piutang usaha, cadangan penghapusan piutang serta piutang usaha bersih yang sebenarnya dalam perhitungannya saling berkorelasi atau saling berhubungan. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.